yang paling awal untuk melepaskan tembakan satu sama lain. Ada 2 player dari Rans Esports yang ditugaskan untuk masuk menuju ke area Vantage itu sendiri. Sementara EVOS kemana ya? Oh, EVOS pindah. Mana? Forest Red. Yang biasanya mereka di Militia. Ya, mereka bisa di Militia sekarang ke Forest Red. Tapi Riverboat kayaknya kali ini ada Jet Kepelagia yang harus berjumpa. Dan Jet Kepelagia berdua, pisah, split position. Ya, oh ya benar. Split position dan harusnya ini juga bisa jadi satu kesempatan. Dan satu orang Blaze berhasil menumbangkan satu player dari tim WLA King. It's okay, masih dapat cuan 2 kill. Dan Yan kalau misalkan mau ngefight di sini sama WLA juga masih cukup worth banget. Karena 2 temennya ada di tempat yang lain masih bisa untuk nge-revive lagi. Dan Yan parinya harus tertumbang, tidak apa-apa dengan 2 kill yang didapatkan. Cukup seimbang lah, masih seri lah kedudukannya istilahnya. 2 orang ditukar oleh 2 orang dan 2-nya juga masih bisa diselamatin lagi sama Rogak dan juga seorang Ryuji. Tapi masih penasaran juga sama Blue Zone yang tadi sebetulnya ada 2 tim setengah di area Vantage. Setengah ya? Iya, ada 2 tim yang full terus Ransnya 2 orang doang. 2 tim setengah. Tapi kita pindahkan terlebih dahulu karena kali ini EVOS Immortal sedang melakukan team fight di early game bersama dengan tim mantap kali tembakannya. Wah, di sana Faker berhasil dapetin 1 tapi gak kalah mantap juga dari EVOS Immortal. Berhasil dapetin 1 orang. Ini drone-nya keliling-keliling bikin saya pusing. Ras langsung masuk ke arah dalam dan langsung saja rupanya Ras puter ending. Tapi Rasnya dari ini ada 2 Ras, 1 Ras, 1 Ras dan EVOS Immortal kurang aware 1 lagi. Pulang sudah di posisi ke-12. Aduh. Bila waktu saya dengar nyanyian di belakang. Oke. Lah berhenti. Yang menarik tadi dari tim MK mereka komit ke satu sisi sekaligus ya. Ketika kita lihat Ras sama Street terpisah dari 2 player yang depannya, MK coba untuk komit ke 2 orang yang depan dulu. Gak membagi vision seperti EVOS Immortal. Yang akhirnya ketika 2 player berhasil dijatuhkan, sisa Ras sama Street, mereka agak sedikit kesulitan dalam segi backup karena 2-nya udah jatuh duluan. Dan tadi gua kira mereka bakal mundur. Tapi ternyata diladenin sama Ras dimajuin sendirian. Dan gue gak tahu kenapa Ras majunya sendiri dan Streetnya ditinggal di belakang. Kenapa Streetnya gak nyusul? Dan aku malah kayak nggak lihat Rasnya ke take down di sebelah mana sama siapa. Karena aku tadi sempet ketuker. Aku bilang ada 2 Ras, tapi aku lupa. Yang EVOS-nya Ras, yang MK-nya Res. Gitu, jadi agak sedikit ketuker gitu, agak loading otakku tadi. Tadi Ras itu di satu rumah yang sama sama Street, dia coba nyebrang, jadi kan MK ada 2 rumah gitu. Terus Ras coba masuk ke sini karena satunya ada yang kenok. Ras dapat 1 kan? Iya, tapi dia nggak sadar kalau temennya udah kenok 2 gitu. Jadi udah jadinya jatuhnya jadi kalah tapi player ya. Streetnya nggak ikut. Streetnya nggak ikut ke Ras. Rasnya sendiri nyebrangnya. Nah, makanya ketika Street nyampe dia sisa sendiri mau ngadepin tim MK ya mungkin sulit banget. Benar itu dia kesulitan dari tim EVOS Immortal sehingga keadaannya sebetulnya tadi udah dipegang kendali sama EVOS ya. Iya, betul. Udah dipegang kendali di Forest Red sama EVOS Immortal karena mereka juga yang dapetin takedown duluan, tapi mantap kali berhasil buat ngebalikin keadaannya dengan kalau misalkan kita dengar penjelasan Julia dengan menyimak. Ini ada satu move yang minor mistake lah dari EVOS Immortalnya. Jadi dari mulai Jujun sama Mant aja kita udah lihat mereka ketika HP-nya udah semakin terkuras habis mereka mereka dapetin kenok duluan. Yang Ras cuma berdua, 2-nya Street sama Ras nggak ikut. Nah kayak gitu. Terus kejadian lagi ketika Rasnya maju Streetnya nggak ikut. Ya. Oh iya benar. Sehingga mereka harus tumbang di posisi 12 dan 2 tim harus sudah tereliminasi di menit yang keempat memasuki menit yang kelima. Sementara WLA King lagi-lagi melakukan pergantian pemain untuk di map Alpine setelah mungkin di Purgatory ganti pemain gak berimpact nih. Alpine ganti pemain lagi dan pertukaran darah juga terjadi di beberapa daerah tadi. Bahkan dari Jet Capital Hagia yang tadi turunnya misah harus keculik juga 1 persatu dan aku belum tahu yang lainnya ini udah berhasil di revive lagi apa belum karena tadi kan sempat fightnya sama WLA 2 tuker 2 kayak gitu. Terus tadi juga sniper dari Jet Capital Hagia akhirnya keculik juga dan gak tahu sekarang posisinya ada di sebelah mana dan mungkin kita juga belum ngelihat zonanya ke arah mana. Kalau kita boleh sedikit mention ke arah tim dari First Riders yang biasanya turun di area bagian pojok kiri bagian atas.
ini harusnya masih cukup aman untuk FR itu sendiri. Tapi Well King sudah mendapatkan tembakan, 2 orang ter-take down kali ini. Harus di-revive terlebih dahulu RRQWD yang masuk dengan granatnya dilemparkan. Belum berhasil untuk mendapatkan take down ataupun ending, tapi Uki terancam di sana. Ada Chrono yang menghalangi tembakannya melawan 1 orang Do yang langsung masuk mendapatkan 1 orang kembali. Bergerak ke arah luar, Well King masih ada 1 player tersisa tapi tidak bisa bertahan begitu lama lagi. RRQWD 7 kill di menit yang ke-6. Nah, komit yang kayak gitu yang bisa bikin fight lu berhasil. Ya. Kalau lu stick together bareng, mau coba untuk ngelakuin rush kah, disengage kah, atau engage kah, kalau misalnya lu melakukannya bersama-sama, itu akan menjadi hal yang baik untuk tim lu. Impactnya akan bagus. Tapi kalau misalnya lu satu persatu datangnya, itu gak akan baik. Kita lihat tadi RRQ 3-1, gak masalah satunya kepisah, but at least 3-nya maju barengan gitu. Nah itu yang ngebuat akhirnya inisiasi yang mereka lakukan membuahkan hasil yang bagus untuk RRQ itu sendiri. Tapi ada soal tembakan lagi yang sudah mulai terdengar ini, Bigan. Ini dia Jet Capital Hagia yang dari tadi lagi ditanyain, masih bisa untuk nge-revive kembali, estafet terus menerus untuk survivalnya. Tetapi ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh Jet Capital Hagia adalah resource mereka mungkin bakal minim ketika mereka masuk menuju ke fase mid game sampai ke arah late gamenya. Sejauh ini Militiam masih kosong, belum ada yang looting harusnya, dan zonanya justru malah bergerak menuju ke arah Sunside. Dan pertempuran kali ini RRQWD masih belum bisa tenang padahal mereka udah dapat 7 kill. Bakal menghadapi gempuran dari tim mantap kali. 1 orang AB ter-take down, belum bisa diselamatkan. Terkena 1 buah Sense Shockwave. Masih ada Shiro kali ini melakukan reviving. Tidak ada Glow lagi dimiliki seorang Shiro, tapi mantap kali gak mau melepaskan aimnya juga. Masih mau nantang ke arah RRQWD. 2 orang terdamage dengan 1 granat yang rupanya masih cukup terasa geli. Shiro jumpsuit ke arah depan, belum bisa di take down lagi, tapi dia dari MK menyisakan 1 orang saja. Yang 1 keluar, yang 1 masuk, malah tuh granat ini tertumbangkan, dan MK juga tumbang di tangan RRQWD. 11 kill. Wow, sedang on fire nampaknya teman-teman daripada RRQWD. Padahal kita tadi sempat bahas ya pas sebelum mulai bahwa kita tidak melihat RRQWD di matchday awal. Tapi ternyata pada hari ini kita melihat RRQWD sudah mulai kembali lagi, walaupun player yang gua harapkan sebenarnya menunjukkan performa yang up gitu kayak seorang Climb masih belum kelihatan. Tapi RRQ bisa gue bilang luar biasa keren karena reset mereka setelah melakukan fight pertama ke fight selanjutnya bertemu MK itu cukup cepat, dan mereka bisa melakukan inisiasi selanjutnya terhadap tim MK, bahkan secure 11 poin eliminasi. Yap, ini merupakan bekal yang sangat tinggi tentunya untuk RRQWD. Kalau misalkan mereka juga bisa mengimbangi dengan poin placement yang akan mereka secure. Lihat ini udah 8 besar. Ini artinya kalau misalkan posisi 5 aja udah dapat 6 poin. Kalau 8 berarti cuma 3. Kalau misalkan mereka buruk-buruknya cuma di posisi ke-8 nih, poin placementnya 3. Terus skillnya 11, 14. Jadinya agak apa ya? Meskipun poinnya lebih tinggi daripada tim yang dapetin Buya yang 12 ya, tapi agak nggak make sense aja kalau lu udah dapat banyak kill tapi nggak bisa dibawa ke late game. Makanya yang menjadi PR buat RRQWD sekarang adalah mereka harus masuk ke dalam zona dan secure untuk poin placementnya supaya placement sama killnya itu seimbang. Jadi mereka bisa nyusul juga secara poin keseluruhan di current standingnya setelah game keempat ini. Benar-benar. Apalagi kalau lu semakin banyak poin eliminasi, otomatis lootingan lu makin banyak. Oh jelas. Kalau misalnya lu nggak bisa masuk ke circle, sayang banget. Padahal lu siap tempur dengan lootingan-lootingan yang lu dapat daripada musuh-musuh lu gitu kan. Jadi mindset objektif itu penting banget kali. Tapi ternyata tidak tenang. Rupanya kali ini First Rider Storm yang bakal menjadi hadangan untuk RRQWD terbuka. Gluolnya North masih cukup tenang, tapi Du harus terending di sana. Terjepit oleh 2 tim yang berbeda. Rupanya RRQWD kali ini ada juga Sesgo Boba seperti yang melepaskan tembakan ke arah mereka, dan Shiro tersisa sendirian saja. Sangat-sangat tidak aman sekali posisinya, bergerak menuju ke arah base camp, dan di sana sudah ada tim Eikoronin yang akan menjamu seorang Shiro tentunya. Wow, batu besar yang sangat menyulitkan ya. Tadi kita lihat peperangan yang terjadi dan juga respon Gluol yang sangat cepat daripada musuhnya membuat RRQWD sendiri tidak expect banyak
banget unpredictable move yang dilihat di sana ketika RRQID yang baru aja Bigan mention bahwa mereka harus melakukan rotasi selanjutnya. Tapi di rotasi yang mereka lakukan ternyata awareness mereka menurun ketika mereka harus fokus pada 2 fight sebelumnya. Jadi mereka lagi coba untuk reset secara otak mereka di refresh dulu, tapi jadinya jadi nggak aware pas mereka rotasi dan jadi kena surprise gitu kan di tengah jalan. Benar-benar, dan memang kalau ngelihat dari First Rider-nya itu sendiri, kalau ngomongin soal map kiri bagian atas ini kan udah bukan mainannya FR lagi. Niatnya FR melakukan rotasi, dan kalau udah zonanya terlalu jauh dari mainannya FR jadi nggak ketebak gitu. Kadang-kadang ya kita ngerasa, kalau gue jadi RRQ, kita ngerasa ke sebelah sini aman, tapi tiba-tiba ini tim mana lagi yang kesini gitu loh. Padahal kan harusnya checkpoint ini aman gitu loh biasanya. Ya, mungkin mereka mengira seperti itu, tapi karena emang zonanya seperti ini, FR juga ya mereka bakal melakukan plan yang ke J mungkin atau H mungkin, karena zonanya juga nggak ada di daerah permainan mereka, jauh sekali ke sebelah kanan. Iya, pembacaan map yang agak sedikit miss kalau gitu ya dari RRQID, karena dia tidak memprediksi zonanya seperti apa dengan checkpoint dia yang akhirnya malah ketemu sama orang lain. Tapi kita lihat West Bandit dan juga ada Iko Ronin, Jet Capital Agia, hati-hati. Oh, ternyata mereka sudah cukup aware. Mereka berjalan dengan beberapa clue sudah mereka buka juga. Tapi hati-hati, tembakan dari Iko Ronin ini mereka belum tahu di belakang ada WB ataupun satu lagi ada seorang Siro. Mereka cuma nganya ada Iko Ronin aja nih. Ini Siro antara dia nggak punya koin atau dia punya koin tapi mau ke vending machine. Banyak banget musuhnya ini. Nggak tahu nih keadaan dari Siro seperti apa. Tapi aduh kan, baru aja ku hitung-hitung dari tadi poin mereka kalau tumbang di posisi 8. Ternyata kenyataan Tusun posisi 8 meskipun killnya banyak, tapi kali ini fight terjadi di arah dalam. Danis terkena dan bahkan 3 sekaligus dalam waktu 3 detik. Kocel sendirian bakal mencoba mengeliminasi mantan rekan timnya, tapi tidak Kocel harus tumbang di depan sang mantan. Aduh, Kocel harus tumbang di depan sang mantan. Tapi kita lihat tadi upaya rush dari Jacob Bahagia benar-benar cepat banget. Itu unpredictable banget kalau menurut gua. Ketika lu masuk diserbu langsung sama 3 orang dari pintu, itu lu pasti ada sedikit kagetan yang dialami gitu ya. Walaupun sebenarnya Kocel di luar juga ada penggunaan time turner yang cukup on timing, tapi tetap aja gitu dia sisa sendiri, nggak bisa berbuat banyak. Walaupun jika target cuma 2 orang, tetap aja masih kalah jumlah. Masih kalah jumlah, tapi Fajar belum berhenti kali ini. Masih ada First Riders juga yang bakal menahan pergerakan dari arah luar sana. Sementara Ryuji berhasil mendapatkan beberapa player dari tim OP. Griffin masih bisa berjuang lagi dari Jet Capital Hagia meskipun sudah tertumbangkan 2 player di sana, tapi harusnya ada beberapa yang berhasil untuk mereka selamatkan. FR melakukan rush ke arah dalam, langsung jumpsuit kami sekali. North Gara takut-takutnya masuk ke kandang ayam misinya singa, tapi OP Griffin hanya menyisakan Chelsea yang ditugaskan untuk kabur dari area FR. Aduh, lari ada Tezi. Wah, ini sergap menyergap ya kalau kita lihat tadi. Iya benar. Capital Hagia disergap sama OP, baru banget beres yang harus ditumbangkan satu persatu, akhirnya kesulitan karena OP Griffin. Dan First Riders sudah mendengar adanya suara tembakan, tapi mereka sabar dan mereka langsung datengin OP Griffin. Jadi kayak sergap menyergap gitu. Dan belum bareng beres. Lo datangnya. Bareng datangnya. Gak satu-satu. Mereka komit langsung all in, stick together, yang akhirnya serangan yang dilakukan jadi maksimal gitu. Tapi Chelsea sayang banget ini akan menjadi satu B1 yang cukup menarik nampaknya kayaknya. Oke, granat dari seorang Rama masih belum kena, tapi kali ini Chelsea udah nggak ada gluol lagi. Chelsea juga udah pakai Skylarnya. Granat dari Rama berhasil memberikan damage ke arah seorang Chelsea, tapi jedar Rama berhasil untuk mengeliminasi OP Griffin. Memang bingung ya Rama sama Chelsea dalam kondisi 1v1 situation sedekat itu. Ketika HP lu low, lu pasti bingung, gue mau gulung dulu atau gue serang dulu. Karena sebenarnya dalam jarak sedekat itu dan satu-satu ya nggak ada informasi apapun selain ngandelin feeling. Iya benar. Ngandelin feeling gitu kan. Benar, dan Kira-kira unggulnya Rama dia punya granat dan itu udah one by one antar ini user sniper, tapi Fliss memutuskan untuk turun ke arah bawah. Oh, masih selamat, masih ada 10 tapi tergigit zona. Bye-bye. Tereliminasi dia rupanya di sana, tapi usaha yang cukup bagus dari seorang Fliss, kepikiran turun di atas pakai airdrop di sana dapat senjata AOM tapi nggak bisa nembak juga, akhirnya dia harus dipaksa buat turun dan fight
di akhir kali ini bakal terjadi antara First Rider Storm bersama dengan Sesgo Boba. Ada Black yang masih berada di arah belakang. Clunzia juga sudah melihat vision menuju ke arah First Riders. Bahkan Just9 pun sudah melebarkan sayapnya bersama dengan Topek di arah patahan. Tinggal kita melihat pergerakan zona paling cepatnya ke arah mana, zona lambatnya di mana. Clunzia hampir saja tertake down, tapi FR sudah mulai keluar dari kandangnya. Just9 menjadi korban pertama kali ini. 3 lawan 4 masih cukup kuat dari tim Sesgo Boba. Sementara ini dia Black dengan satu buah flash freeze-nya coba untuk mendelay pergerakan dari lawannya. Black harus lebih hati-hati lagi. Ini dia Black dengan snipernya masih belum kena, tapi shotgunnya sudah mulai coba di-charge. Drone-nya dinyalakan kali ini. Black dada yang masuk ke arah dalam. Blacknya harus tumbang juga. Clunzia kali ini coba follow up, berhasilkah dia? Tidak, masih belum bisa. Bergerak lagi berputar sedikit, nari-nari, tetapi dia pun harus tertumbangkan. Sementara Topek tersisa sendirian. Granat sudah dilemparkan, tapi Topek kena damage cukup menyakitkan dan pelontarnya sempat kena, tapi dia pun kena pelontar juga dan buyar lagi untuk First Riders Storm. Membaca pergerakan dengan